Agus adalah nama pasaran yang ada di Indonesia, dan kali ini gue akan membahas beberapa kasus yang ada di Indonesia dan Agus terlibat di dalamnya, teman-teman. Halo Happy dan selamat datang di segmen ocehan yang gak berguna. Jadi kali ini gue akan membahas top tier Agus di era kali ini ya. Yang pertama ada Agus sedih, yang kedua ada Agus disabilitas, dan yang ketiga ada Agus Miftah. Anjing Agus Miftah cok. Yang pertama ada Agus sedih. Ini panjang banget sebenarnya. Oke, gue akan membahas secara singkat aja. Jadi ada orang namanya Agus disiram air keras di matanya sehingga dia nggak bisa melihat. Nah, ada orang bernama Mbak Novi, baik banget nih orangnya, yang pengen ngebantu si Agus nih. Akhirnya dia open donasi buat si Agus. Nah, kekumpulkan uangnya sebesar 1 miliar. Apa gimana lu pada gua? Nah, sama si Agus bukannya buat operasi, malah dibagiin ke keluarganya buat bayar utang, buat belanja dan lain-lain. Padahal ya itu mah buat nantilah kalau operasinya udah selesai, terus uangnya nyisa gitu kan. Nah, alhasil warganet geram dan menghujat Agus sedih ini, teman-teman. Dan ini tuh yang ngehujat netizen, teman-teman. Mbak Novi nggak ikutan ngehujat ya. Tiba-tiba si Agus malah nuntut Mbak Novi, katanya pencemaran nama baik gitu. Anjir, udah ditolong malah mukul. Ini kurang ajar si Agus sedih ini, cuy. Kedua ada Agus disabilitas. Ini Agus overpower, anjir. Agus ini adalah seseorang yang gak punya tangan atau disabilitas. Nah, dia merupakan seseorang yang terlibat dalam kasus pelecehan, teman-teman. Ya, kok bisa bang? Padahal orangnya buntung, gak punya tangan, dan kesehariannya aja susah gitu. Nah, teman-teman, si Agus ini merupakan manipulator terkuat di dunia, dimana dia mau melecehkan seseorang hanya dengan ancaman dan omongan yang menyerang mental korban sampai korbannya pasrah dibawa ke homestay. Anjir, padahal dia buntung coy, gimana caranya ya? Dan ya, korbannya udah sampai 15 orang loh, anjir. Udah dikasih kekurangan malah kurang ajar. Dan yang ketiga ada Agus Miftah cuy, yang viral kemarin karena dia ngolok-ngolokin penjual es teh. Jadi ceritanya beliau lagi dakwah ya kan. Nah, ada penjual es teh keliling dan penontonnya nyorakin buat ngeborong es teh tersebut. Nah, si Agus Miftah ini malah ngatain si penjual es teh dengan sebutan goblok gitu. Jadi gini cuy ceritanya, si Miftah ini berkata, masih banyak gak es tehnya gitu kan, ya sanalah jualin goblok gitu katanya. Gue kasihan banget sama bapak ini, teman-teman. Beliau udah lelah marah dan digoblokin di depan orang dan nahan malu, ya Allah. Dan ya karena si Miftah ini ngata-ngatain penjual es teh tersebut, jadi banyak orang yang bersimpati sama bapak tersebut dan banyak banget ya ngasih bantuannya ke bapak tersebut, teman-teman. Ya itu sisi baiknya lah. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini dulu. Dan ya ini mungkin cerita yang nggak berguna ya, tapi gue akan ceritain kehidupan gue gitu. Untuk yang kasus Gus Miftah ini, gue sakit hati cuy, ikut sakit hati gitu dengerin bapaknya diolok-olok. Karena gue juga dari bapak gitu, dan bapak gue tuh profesinya juga sebagai pedagang kaki lima gitu cuy, dimana dia juga kalau musim kemarau dia kepanasan, musim hujan dia kehujanan, dan ya banyak lagi lah. Gue juga kadang kasihan gitu lihat bapak gue kalau pulang nggak bawa apa-apa gitu cuy, karena kehujanan kan, jadi sepi lah, nggak ada orang yang mau beli gitu. Dan beliau juga pasti basah kuyup. Dan dilihat dari reaksi bapak es teh ini dihina gitu cuy, dia pasti nahan marah, nahan malu gitu di depan banyak orang. Gue tahu gitu si Gus Miftah ini cuma bercanda, gue tahu gitu dakwahnya emang metodenya tuh begitu dakwahnya, tapi beliau itu bercandanya tidak tepat cuy pada saat itu nggak lucu sama sekali ya. Dan buat kalian gitu, kalian jangan sampai merendahkan profesi seseorang pedagang kaki lima gitu. Mereka tuh pejuang keras cuy bagi keluarganya sendiri gitu. Kalian harus respect kepada, ya bukan cuma pedagang kaki lima lah, kepada seseorang yang profesinya sebagai apapun kalian harus respect ya teman-teman. Ya, mohon maaf kalau omongan gue belepotan ya, karena ini gue nggak pakai skrip cuy, gue ngomongnya langsung. Jadi mohon maaf kalau belepotan, tapi ya seperti yang gue bilang tadi cuy, kalian harus respect kepada orang yang profesinya apapun lah. Orang yang berprofesi apapun kalian harus respect cuy, karena mereka juga menghidupi satu keluarga gitu, mereka juga mencari nafkah gitu ya. Sudah sampai sini dulu, mohon maaf kalau
ocehan gue nggak berguna sama sekali ya. Oke, sampai jumpa di segmen ocehan berikutnya teman-teman.